Selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Kami dari kelompok silabus 3 akan mempresentasikan tentang pedoman dan tata cara pendirian koperasi. Yang pertama, dimulai dengan dasar hukum Koperasi Indonesia. Pertama ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang persyaratan dan tata cara pengesahan akte pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang pembubaran koperasi oleh pemerintah. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan simpan pinjam oleh koperasi. Yang kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang modal penyertaan pada koperasi. Berikutnya, syarat dan tata cara pembentukan koperasi. Syarat dan tata cara pembentukan koperasi yang pertama adalah dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, yaitu dalam pasal 6 sampai dengan 8 disebutkan pembentukan koperasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, persyaratan pembentukan koperasi didasarkan atas bentuk koperasi yang akan dibentuk, yaitu apakah koperasi primer atau koperasi sekunder. Yang kedua, untuk persyaratan pembentukan koperasi primer memerlukan minimal 20 orang anggota. Untuk persyaratan pembentukan koperasi sekunder memerlukan minimal 3 koperasi yang telah berbadan hukum. Yang ketiga, koperasi yang dibentuk harus berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia. Yang keempat, untuk pembentukan koperasi dilakukan dengan akte pendirian yang memuat anggaran dasar. Yang kelima, memiliki anggaran dasar koperasi. Berikutnya, ada dasar pembentukan koperasi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembentukan koperasi. Pertama, orang-orang yang mendirikan dan yang nantinya menjadi anggota koperasi harus mempunyai kegiatan dan atau kepentingan ekonomi yang sama. Hal itu mengandung arti bahwa tidak semua orang dapat mendirikan atau menjadi anggota koperasi tanpa adanya kejelasan kegiatan atau kepentingan ekonominya. Yang kedua, usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi harus layak secara ekonomi. Layak secara ekonomi diartikan bahwa usaha tersebut akan dikelola secara efisien dan mampu menghasilkan keuntungan usaha dengan memperhatikan faktor-faktor tenaga kerja, modal, dan teknologi. 3. Modal sendiri harus cukup tersedia untuk mendukung kegiatan usaha yang akan dilaksanakan tanpa menutup kemungkinan memperoleh bantuan, fasilitas, dan pinjaman dari pihak luar. Yang keempat, kepengurusan dan manajemen harus disesuaikan dengan kegiatan usaha yang akan dilaksanakan agar tercapai efisien dalam pengolahan koperasi. Perlu diperhatikan bahwa mereka yang nantinya ditunjuk atau dipilih menjadi pengurus haruslah orang yang memiliki kejujuran, kemampuan, dan kepemimpinan. Agar koperasi yang didirikan tersebut sejak dini telah memiliki kepengurusan yang handal. Yang ketiga, persiapan pembentukan koperasi. Adapun persiapan-persiapan yang perlu dilakukan dalam upaya mendirikan koperasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, persiapan meliputi kegiatan penyuluhan, penerangan maupun pelatihan bagi para pendiri dan calon anggota untuk memperoleh pengertian dan kejelasan mengenai perkoperasian. Yang kedua, yang dimaksud pendiri adalah mereka yang hadir dalam rapat pembentukan koperasi dan yang telah memenuhi persyaratan keanggotaan serta menyatakan diri menjadi anggota. Yang ketiga, para pendiri mempersiapkan rapat pembentukan dengan cara antara lain
penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Yang keempat, rapat pembentukan koperasi. Setelah semua upaya persiapan pembentukan koperasi dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan rapat pembentukan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, rapat anggota koperasi dihadiri oleh sekurang-kurangnya 20 orang untuk koperasi premier dan sekurang-kurangnya 3 koperasi untuk koperasi sekunder. Yang kedua, rapat pembentukan dipimpin oleh seseorang atau beberapa pendiri atau kuasa pendiri. Yang ketiga, dalam rapat pembentukan tersebut perlu dibahas antara lain mengenai keanggotaan, usaha yang akan dijalankan, modal sendiri, kepengurusan dan pengelolaan usaha, pengurusan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga. Yang keempat, rapat harus mengambil kesepakatan dan keputusan serta wajib membuat berita acara rapat pembentukan koperasi. Yang kelima, ada pengesahan akte pendirian koperasi atau badan hukum koperasi. Permintaan pengesahan tersebut hendaknya diajukan dengan melampirkan yang pertama, berita acara pembentukan koperasi termasuk pemberian kuasa untuk mengajukan permintaan pengesahan akte. Yang kedua, surat bukti penyetoran modal dari setiap pendiri kepada koperasinya dengan jumlah sekurang-kurangnya sebesar simpanan pokok. Yang ketiga, rencana awal kegiatan koperasi atau program kerja. Yang keempat, daftar hadir rapat pembentukan koperasi. Yang kelima, data pendiri koperasi. Yang keenam, daftar susunan pengurus dan pengawas koperasi. Selanjutnya ada fotokopi KTP dari masing-masing anggota pendiri untuk koperasi primer. Selanjutnya, rekomendasi dari kelurahan yang diketahui oleh kecamatan domisili koperasi itu berada. Yang terakhir, pas foto pengurus koperasi. Yang keenam, pertanggungjawaban kuasa pendiri koperasi. Setelah akte pendirian koperasi disahkan, maka pendiri harus segera mengadakan rapat anggota, baik rapat anggota biasa maupun rapat anggota tahunan atau RAT, untuk memutuskan menerima atau menolak tanggung jawab kuasa pendiri atas kegiatan usaha atau tindakan hukum yang telah dilaksanakan. Apabila rapat anggota menerima, maka kegiatan usaha atau tindakan hukum yang telah dilaksanakan kuasa pendiri menjadi beban atau keuntungan koperasi. Jika ditolak, maka segala akibat yang timbul dari kegiatan usaha atau tindakan hukum tersebut menjadi tanggung jawab pribadi kuasa. Selanjutnya, tingkatan koperasi dan daerah kerja koperasi. Berdasarkan tingkatannya, koperasi dibagi menjadi 4 macam, yakni koperasi primer merupakan sebuah koperasi yang terdiri dari paling sedikit 20 orang yang tergabung pada koperasi tersebut dengan tujuan yang sama. Wilayahnya biasanya terdapat di tingkat kecamatan atau desa ataupun lembaga pemerintah dan sekolah-sekolah. Yang kedua, koperasi pusat merupakan gabungan dari paling sedikit 5 koperasi primer yang berbadan hukum dan biasanya berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Yang ketiga, koperasi gabungan merupakan koperasi yang beranggotakan paling sedikit 3 koperasi pusat yang berbadan hukum meliputi 1 daerah tingkat provinsi. Yang terakhir ada koperasi induk, merupakan gabungan dari paling sedikit 3 koperasi gabungan berbadan hukum dan biasanya berkedudukan di ibu kota negara. Yang selanjutnya, struktur interorganisasi koperasi. Struktur internal organisasi koperasi melibatkan perangkat organisasi di dalam organisasi itu sendiri. Perangkat organisasi koperasi adalah rapat anggota, pengurus, pengawas, dan pengelola. Di antara rapat anggota, pengurus, dan pengelola terjalin hubungan perintah dan tanggung jawab. Sedangkan pengawas hanya memiliki hubungan satu arah, yakni itu bertanggung jawab terhadap rapat anggota tanpa memberikan perintah pada perangkat organisasi lainnya.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.